Eh, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah Sehat, semangat, mantap, dahsyat, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, kita bisa bersua kembali di kelas virtual ini, dan kita pagi ini akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab khutbah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masuk di halaman berapa nih Ustadz? 8, bukan 8 ya? Ini 7 dong. 7. Itu kan yang khutbah Jumat pertama. Iya, sudah belum itu? Belum itu. Ya udah, ayo. Ya. Baik ya, kita siapkan diri kita untuk bisa menimba ilmu bersama dengan teman-teman sekalian, dan juga atas bimbingan Ustadz nanti banyak yang bisa kita catat dan bisa kita amalkan insyaallah. Dan kita awali taklim subuh ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sekarang di khutbah pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat atau untuk sholat Jumat di Madinah. Ini di halaman 7 ya di kitab kita. Yeah. Jadi kalau sebelumnya itu khutbah ketiga di Madinah. Ya, dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ia mengatakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang di Madinah, injafala ilaihin nas, maka orang-orang bergegas menuju Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Fajitu fin nasi li'anzura ilaih, maka aku datang di tengah-tengah kerumunan itu, kerumunan masyarakat, untuk melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi, ini Yahudi Madinah ya. Falamma stathbattu wajha Rasulillah, maka ketika saya meneliti, ketika saya cek, saya teliti wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, araftu, maka saya tahu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab, bahwa wajah Rasul bukan wajah pendusta. Wa kana awwala syai'in takallama bihi, dan adalah yang pertama kali ia katakan, angqala, bahwa beliau mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan, wasallu wan nasu niyam, dan salatlah kalian, wan nasu niyam, sedang manusia tidur, tadkhulul jannata bisalam, pasti kalian dapat masuk ke dalam surga dengan selamat. Ini yang bahasan terakhir kita ya. Jadi ada berapa ini? Ini ada 3 perintah penting. Pertama adalah menyebarkan salam. Ya, di hadis lain, ala man arafta wa man lam ta'rif. Ya, sebarkanlah salam kepada orang yang kamu kenal atau tidak kamu kenal. Ya. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan.
Dan rumusnya jelas ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang beriman memberikan makanan itu sesuai dengan yang dicintainya, yang disukainya. Ini yang saya sukai, saya berikan. Ya. Di hadis lain ada ya disebutkan siapa yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, satu buka ya satu makanan yang disukai oleh orang yang puasa itu. Itu ya. Maknanya ala hubbihi itu. Dia suka, dia kasih makanan yang dia sukai kepada orang lain yang membutuhkan, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada asir. Asir tuh ya orang kafir tuh. Orang kafir yang ditawan, yang menjadi tawanan perang, dikasih itu. Dikasih makan. Terima kasih. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini tidak lain dan tidak bukan memberikan makan kepada kalian liwajhillah, karena wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ya, kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukura, maupun ucapan terima kasih. Karena memang maunya adalah wajah Allah. Yang di sini Ibnu Taimiyah katakan, diingat ya orang sedekah jangan karena ingin didoakan. Apakah tidak cukup kalau bersedekah supaya besok bisa melihat wajah Allah? Lebih dari cukup. Ya. Tapi apakah boleh kalau kita bersedekah supaya saya mau minta doa, saya sedekah? Ya boleh. Ya, tapi itu namanya tujuannya supaya didoakan. Ya. Tapi enggak, tujuan saya cuma satu saja. Saya sedekah. Enggak ingin di orang terima kasih atau apa, bukan. Bukan itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan cuma satu, supaya besok melihat wajah Allah. Ya, satu hal lagi yang penting dicatat dalam urusan sedekah itu, jangan sampai sedekah menjadi batal, bahkan justru sedekahnya menjadi dosa besar. Kapan itu? Kalau dengan bersedekah itu bisa menyakiti orang yang menerima sedekah. Dengan diungkit-ungkit, dengan kita bersedekah tapi ria, itu malah jadi dosa. Ya, jadi mesti berhati-hati di sini. Itu yang kedua ya. Sebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak. Yang kedua adalah berikanlah makanan. Ya, tentu kepada orang yang membutuhkan. Ya, tadi sudah disebutkan, hatta orang kafir membutuhkan kasih. Itu ajaran Islam, itu ajaran kasih sayang itu sampai seperti itu. Ya. Atau dalam hadis yang menyebutkan, man kasa musliman, ma min muslimin kasa musliman ala uryin illa kasahullahu min khudril jannah. Siapapun orang Islam yang memberikan pakaian kepada orang Islam lain yang dalam keadaan membutuhkan pakaian, maka pasti Allah akan memberinya pakaian dari hijau-hijauan surga. Jangan dibayangkan itu dari dedaunan, ya, dari pakaian yang kita tidak bisa membayangkannya itu. Bahannya dari pohon-pohon yang ada di surga. Kalau kita ini, bahan ini kan manusia bikin, itu ya Allah yang cipta itu. Dahsyat pasti. Jadi apa itu? Kasih pakaian kepada orang yang tepat sasaran. Memang dia butuh pakaian. Yang kedua, man at'ama, ma min muslimin at'ama musliman ala ju'in illa at'amahu Allahu min thimaril jannah. Siapapun orang Islam memberi makan kepada orang Islam yang dalam keadaan butuh makanan, dalam keadaan kelaparan, pasti Allah akan balas dengan memberinya makan
dari buah-buahan surga. Ma min muslimin saqa musliman ala dhama'in illa saqahu Allahu min ar-rahiq al-makhtum. Orang muslim manapun kasih minum kepada orang muslim yang lain yang kehausan, pasti Allah akan balas dengan memberinya minum dari ar-rahiq al-makhtum. Ar-rahiq itu arak ya, yang wangi, yang segar bagi orang yang meminumnya, dan botolnya itu disegel dengan misik. Karena Al-Quran mengatakan khitamuhu misk, ya, segelnya itu misik, wangi sekali. Baik. Jadi apa yang mau saya katakan? Yang mau saya katakan adalah memberi makan kepada orang yang tepat, ya, tepat sasaran. Yang ketiga adalah wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang-orang semuanya sedang tidur. Ya, jadi ini adalah khalwat yang sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada sedikit pun riya. Karena apa? Karena ini antara dia dengan Tuhannya saja, Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 hal ini. Lalu Rasul katakan tadkhulul jannata bisalam. Pasti dengan pelihara kalian lakukan ini, kalian akan masuk surga dengan selamat. Ya, itu pelajaran kita kemarin ya. Ini dari riwayatnya dengan sanad dari Abdullah bin Salam. Riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim, dan Darimi. Sekarang kita di khutbah. Khutbatuhu sallallahu alaihi wasallam fi awal jum'atin bil Madinah. Khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Jumat pertama di Madinah. Ya. Kapan itu sholat Jumat pertama? Ya, tahun 2 Hijriah. Puasa disyariatkan tahun 2 Hijriah. Ya, sholat Jumat disyariatkan tahun 2 Hijriah tuh. Baik, wa akhraja Ibnu Jarir wa ghairuhu an Sa'id bin Abdurrahman al-Jumahi annahu balaghahu an khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awal jum'atin sallaha sallallahu alaihi wasallam bil Madinati fi Bani Salim ibn Auf radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir dan yang lainnya dengan sanadnya dari Sa'id bin Abdurrahman al-Jumahi bahwa sampai kepada dia tentang khutbahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Jumat pertama kali, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatnya di Madinah di Bani Salim bin Auf radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, ini khutbahnya. Ahmaduhu wa asta'inuhu wa astaghfiruhu wa astahdih. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Ini salah nulis ya, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah, tidak ada alif nih. Segala puji milik Allah. Ahmaduhu wa asta'inuhu. Aku memujinya dan aku memohon pertolongannya. Wa astaghfiruhu, dan aku memohon ampunannya. Wa astahdih, dan aku memohon hidayah kepadanya. Wa uminu bihi wa la akfur, dan aku beriman kepadanya. Wa la akfuruhu, dan aku tidak mengingkarinya. Wa u'adi man yakfuruhu, dan aku memusuhi siapa yang mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu dan aku bersaksi an bahwasanya la ilaha tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada yang berhak disembah illallahu kecuali Allah, wahdahu satu-satunya, la syarikalahu tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan dan aku bersaksi bahwa Muhammad abduhu wa rasuluhu adalah hambanya dan utusannya. Arsalahu bil huda, ia telah mengutus Muhammad dengan hidayah, wa dinil haqqi dan agama yang hak, agama yang benar, wan nuri wal mau'izati dengan cahaya dan nasihat, ala fatratin minar rusuli di saat terjadi kekosongan dari para rasul, wa qillatin minal ilmi dan di saat sedikit sekali ilmu, wa dhalalatin minan nas dan di saat manusia tersesat, wa inqita'in minaz zaman dan ada keterputusan zaman, wa dunuwin minas saati dan di saat kiamat sudah dekat, wa qurbin minal ajali dan di saat ajal sudah dekat. Man yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad rasyada maka sungguh ia telah lurus, memperoleh hidayah. Wa may ya'sihima dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad ghawa maka sungguh ia telah menyimpang, wa farata dan telah melakukan kesembronoan, wa dhalla dhalalan ba'ida dan telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa usikum bitaqwallah dan aku berwasiat, berpesan kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Fa innahu khairu ma usi bi fa innahu khairu ma awsa bihil muslimul muslimah. Karena sesungguhnya takwa itu adalah sebaik-baik wasiat dari seorang muslim kepada seorang muslim yang lain. Yang takwa, ittaqillah, takwa kepada Allah, ya. Ayahuddahu 'alal akhirah fa innahu khairu ma awsa bihi muslimul muslimah. Maka sesungguhnya sebaik-baik apa yang diwasiatkan oleh seorang muslim kepada muslim yang lain, ayyahuddahu 'alal akhirah adalah untuk memotivasinya terhadap akhirat, memotivasinya untuk ingat, untuk berjuang demi akhirat, wa ayyamurahu bitaqwallah dan bahwa ia memerintahkannya untuk takwa kepada Allah. Fahdharu maka berhati-hatilah kalian, ma hadzarakumullahu min nafsihi akan apa yang telah Allah ingatkan kepada kalian, ya, dari Allah sendiri, ya. Kalian berhati-hatilah terhadap apa yang Allah ingatkan itu. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, ada peringatan-peringatan. Ya, kalau kalian perbuat maka apa akibatnya? Semua ya sudah diterangkan itu di dalam Al-Quran. Ya. Wala ufaddilu min dzalika nasihatan dan saya tidak menganggap ada nasihat yang lebih hebat daripada nasihat untuk akhirat, daripada nasihat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ufaddilu min dzalika dzikra dan saya tidak
tidak melebihkan dari itu sebuah peringatan. Maksudnya saya memandang tidak ada pelajaran yang lebih baik daripada itu. Tidak ada pelajaran yang lebih baik daripada pelajaran agar kita berjuang untuk akhirat, untuk kebahagiaan akhirat, agar kita bertakwa, berjuang untuk takwa, ya, agar kita menghindari, menjauhi apa saja yang Allah peringatkan kepada kita, ya, supaya kita selamat. Wa innahu taqwa liman amila bihi ala wajalin wa makhafatin wa aunin wa sidqin. Dan sesungguhnya adalah takwa bagi orang yang mengerjakannya. Mana sih yang disebut takwa? Orang yang melaksanakan takwa, orang yang selalu mengajak orang berbuat baik untuk kebahagiaan akhirat. Itu takwa, ya. Liman amila bihi ala wajalin. Ya, orang takwa itu mengamalkan perbuatan atau amalan-amalan yang baik, yaitu ala wajalin wa makhafatin wa aunin wa sidqin. Ya, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, ya, dalam keadaan saling tolong menolong, dalam keadaan mempertahankan kejujuran. Alama tabtaghuna minal akhirati, ya, demi apa yang kalian inginkan berupa urusan akhirat. Jadi apa yang disebut takwa? Disebut takwa itu adalah kalau orang melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk akhirat dengan penuh semangat, dengan rasa khawatir kepada Allah, saling tolong menolong, mempertahankan kejujuran, ya, demi apa itu? Untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Wa man yuslihil ladzi bainahu wa bainallah, barang siapa memperbaiki alladzi bainahu wa bainallah, akan hal yang itu antara dia dan Allah saja, min amri sirri wal alaniyati, ya, berupa urusan rahasia maupun urusan yang terang-terangan, dia perbaiki itu antara dia dengan Allah, ya, bukan lagi karena urusan orang lain. Ini urusannya antara dia dengan Allah. Ya, kalau saya tidak perbaiki, saya khawatir Allah marah. Ya, semuanya karena Allah. Ya, dahsyat nih yang seperti ini. La yanwi bidzalika illa wajhallah. Dia tidak niatkan hal itu kecuali karena wajah Allah. Yakun lahu dzikran fi ajili amrihi. Maka pastilah itu menjadi zikir bagi dia di fi ajili amrihi, pada urusannya dia yang terdekat. Wa dzukhran fi ma ba'dal mauti, dan sebagai peringatan, sebagai tabungan, sebagai simpanan untuk kebahagiaan dia di setelah kematiannya. Hina yaftaqirul mar'u ila ma qaddama, ya, ketika seseorang membutuhkan pada apa yang pernah ia persembahkan saat di dunia. Wa ma kana min siwa dzalika yawaddu law anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida. Dan apa yang selain itu ia suka sekali andaikan antara dia dengan yang ia lakukan ada
ada selisih yang sangat jauh, ada waktu, ada apa namanya, ada jarak yang sangat jauh. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Allah mengingatkan kalian, ya, nafsahu akan dirinya, takutlah kepada Allah, khawatirlah kalian akan neraka, takutlah kepada Allah. Ya, Allah mengingatkan kalian kepada Allah. Ya. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah itu maha santun terhadap hamba-hambanya. Walladzi sadaqa qawluhu wa anjaza wa'dahu, dan dialah Allah demi Allah yang kalimatnya jujur, kalimatnya benar. Wa anjaza wa'dahu, dan menepati janjinya. La khalafa lidzalika. Ya, tidak ada yang tertinggal dari itu. Maksudnya tidak ada la khalafa lidzalika, maksudnya untuk hal yang seperti itu tidak ada diganti. Ya. Apa yang Allah katakan tidak ada diganti. Kata-kata itu tidak diganti. Yang ini tauhid, ya tauhid tidak diganti dengan yang bukan tauhid. Yang ini benar, yang benar tidak diganti dengan yang salah. Apa yang Allah katakan itu sempurna. Ma yubaddalul qawlu, tidaklah diganti al-qawlu, pernyataan, ladayya padaku, kata Allah. Wa ma ana bidzallamin lil abid, dan tidaklah aku menzalimi hamba-hamba. Wattaqullaha fi ajili amrikum wa ajilihi, bertakwalah kalian di dunia dan di akhirat. Ya, ajil itu di dunia sekarang. Ya, khawatirlah kepada Allah pada urusan-urusan yang sekarang ada di hadapan dan urusan-urusan yang akan datang. Fis-sirri wal alaniyati, baik dalam keadaan sendirian maupun di hadapan orang banyak. Ya, baik dalam keadaan orang tahu maupun orang tidak tahu. Fa innahu wa may yattaqillah, karena sungguhnya wa may yattaqillah, barang siapa takwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiatihi, pastilah Allah menghapuskan dosa-dosa dia, wa yu'zim lahu ajra, dan pastilah Allah mengagungkan, membesarkan pahala untuk dia. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan siapa yang takwa kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah memperoleh kemenangan, telah memperoleh kesuksesan yang besar. Wa inna taqwallahi tawaqqi maqtahu, dan sesungguhnya yang disebut takwa kepada Allah itu tawaqqi maqtahu, membentengi diri dari murka Allah, itu yang disebut takwa kepada Allah. Wa tawaqqi uqubatahu, dan membentengi diri dari siksa Allah. Wa tawaqqi sukhtahu, dan membentengi diri dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna taqwallahi tubayyidul wajha, perhatikan baik-baik. Dan sesungguhnya takwa kepada Allah itu memutihkan wajah. Ya, memutihkan wajah, mencerahkan wajah. Wa turdir rabba, dan meridhokan Allah. Allah menjadi ridho dengan takwa. Wa tarfa'ud darajat, dan mengangkat derajat. Khudhu bihadzikum, ya, ambillah bihadzikum, sesuai dengan keberuntungan kalian. Hadz itu bagian. Ambillah bagian takwa kalian. Kalian maunya takwa seberapa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, ambil. Semakin banyak semakin beruntung. Anta mahdzuz, kamu beruntung. Kapan? Kalau dapat banyak.
wala tufridu fi jambillah. Ya, jangan sampai salah dalam urusan jangan sampai salah dalam penilaian Allah. Qad 'allamakumullahu kitabahu. Ya, Allah telah mengajarkan kepada kalian akan kitabnya. Wa nahhajalakum sabilahu. Dan Allah telah menunjukkan kepada kalian akan jalan menuju Allah. Liya'lamal ladzina shadaqu wa liya'lamal kadzibin. Ya, dengan begitu Allah tahu mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang dusta. Jadi kapan orang itu takwa, maka orang itu jujur. Kapan dia tidak takwa, dia tidak jujur. Ya, takwa itu memutihkan wajah. Takwa itu meridhokan Allah. Takwa itu mengangkat derajat. Ya, jadi ambil tuh takwa, bagian takwa kalian. Jangan sampai salah dalam penilaian Allah. Allah sudah ajarkan kitab kepada kalian. Allah sudah ajarkan bagaimana kalian meniti jalan menuju Allah. Nah, dengan ajaran ini nanti akan ketahuan siapa yang mengikuti ajaran Allah, siapa yang tidak mengikuti ajaran Allah. Siapa yang jujur, siapa yang dusta. Fa ahsinu kama ahsanallahu ilaikum. Jadi berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Wa'adu a'da'ahu, dan musuhilah semua musuh-musuh Allah. Wajahidu fillahi haqqa jihadihi, dan berjihadlah di jalan Allah sebaik-baik jihad. Ya, huwa jtabakum wa sammakumul muslimin. Bersyukurlah, dialah Allah yang telah memilih kalian, dan dialah Allah yang telah menyebut kalian al-muslimin sebagai orang-orang muslim. Liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinah. Dengan itu akan hancurlah orang yang hancur ya dengan bayyinah, dengan dalil. Demikian juga akan hiduplah orang yang hidup dengan dalil, ya, dengan bukti kebenaran. Ya, kamu itu akan hancur ya karena sudah memenuhi syarat kehancuran kalian, ada bukti-buktinya. Demikian juga orang yang hidup, orang yang dimuliakan oleh Allah sesuai dengan syarat-syaratnya, maka dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Fa'akthiru dzikrallah. Jadi perbanyaklah zikir kepada Allah. Wa'malu lima ba'dal maut. Dan bekerjalah kalian untuk membekali untuk sesuatu yang setelah kematian. Ya, fa innahu man aslaha ma bainahu wa bainallah yakuffahu atau yakuffu ma bainahu wa bainan nas. Ya. Maka sesungguhnya siapa yang memperbaiki dirinya, ya, yang itu antara dirinya dengan Allah, kalau dia baik kepada Allah, dia perbaiki dirinya di hadapan Allah, ya, maka Allah akan menjaga dia untuk urusan-urusan dia dengan manusia. Dzalika bi anna Allah yaqdi 'alan nasi wa la yaqduna 'alaih. Yang demikian itu karena Allah itu menetapkan atas urusan-urusan manusia. Allah menghukum manusia, bukan manusia menghukum Allah. Ya. Allah menetapkan ketetapannya atas manusia, bukan manusia menetapkan ketetapannya atas Allah. Wa yamliku minan nasi wa la yamlikuna minhu. Allah menguasai manusia, manusia tidak menguasai Allah. Allahu akbar, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah maha besar dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Nah, itu tuh ya, khutbah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cukup panjang juga ya, tapi padat sekali. Ya, setiap katanya itu bisa ditafsirkan panjang. Nah, karena ini yang disebut dengan jawami'ul kalim, ya, kata-kata yang pendek tapi maknanya luas sekali.
Tapi intinya apa itu? Intinya dari khutbah Jumat pertama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya di Madinah, berarti tahun 2 Hijrah ya, di Bani Salim bin Auf. Pertama adalah muqaddimah. Muqaddimahnya itu adalah memuji Allah, meminta tolong, memohon ampun, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman, tidak mengingkari Allah, dan memusuhi siapa saja yang memusuhi Allah. Baru setelah itu adalah syahadat, pernyataan bahwa Allah mengutus nabinya, mengutus Muhammad itu dengan membawa hidayah. Jadi itu ya. Itu diantara isi muqaddimahnya itu. Jadi isi muqaddimahnya itu memuji Allah, meminta pertolongan kepadanya, memohon ampun, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah itu pernyataan iman kepada Allah, tidak ingkar. Ya, pernyataan bahwa dirinya akan memusuhi siapa saja yang memusuhi Allah. Baru setelah itu bersyahadat ya, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, bahwa Muhammad adalah utusannya, di mana Muhammad itu diutus oleh Allah dengan membawa hidayah, membawa agama yang benar, membawa cahaya, membawa nasihat ya, di saat kekosongan para rasul, di saat ilmu sangat sedikit, di saat manusia tersesat, di saat zaman itu terputus. Maksudnya zaman itu terputus, ya ada keterputusan zaman yang baik. Ya, dengan apa? Dengan penyembahan yang tidak benar. Ya. Di mana kiamat sudah dekat, ajal manusia juga dekat, umurnya pendek-pendek. Nah, itu muqaddimahnya itu. Nah, terus masuk ke isinya adalah nasihat ya, memberikan nasihatnya dengan syarat, memberi nasihatnya dengan kalimat perintah. Apa katanya? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, itu orang telah memperoleh hidayah. Tapi kalau maksiat kepada Allah, maksiat kepada Rasulnya, itu telah menyimpang. Ya, telah menyimpang, telah melakukan kesalahan besar, telah melakukan kesesatan yang jauh. Kalau bermaksiat tuh. Jadi diingat, kata Rasulullah SAW, nih saya ini berwasiat kepada kalian agar kalian takwa kepada Allah. Kenapa? Karena sebaik-baik wasiat seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah memotivasinya untuk memperbuat amalan-amalan yang membahagiakannya di akhirat. Adalah memerintahkannya untuk takwa kepada Allah. Ya, bagaimana caranya bisa takwa kepada Allah? Ya, cara yang paling sederhana, cara yang paling utama adalah berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang Allah ingatkan agar itu dijauhi, untuk tidak bermaksiat, untuk tidak berbuat jahat. Dan ini adalah nasihat yang tidak ada nasihat yang lebih baik daripada itu, kata Rasulullah SAW. Ini pelajaran, tidak ada pelajaran yang lebih baik dari itu. Ya, takwa itu kalau orang melakukannya dengan hati yang jujur. Takwa itu kalau orang melakukannya saling tolong menolong. Takwa itu kalau orang melakukannya karena khawatir Allah murka. Ya, itu takwa.
Takwa itu kalau orang melakukannya supaya bahagia di akhirat. Ya, takwa itu kalau orang memperbaiki hatinya, memperbaiki perilakunya. Kalau orang melihat dirinya itu di hadapannya ada Allah Subhanahu wa taala, maka dia perbaiki segala hal-hal yang berhubungan dengan perbuatannya. Itu dia takwa, ya. Ya, takwa itu kalau orang melaksanakan segala sesuatu tujuannya untuk menggapai wajah Allah. Ya, kapan orang melakukannya, melakukan apa saja supaya Allah ridho, apa katanya? Itu akan menjadi kenang-kenangan atau menjadi satu pelajaran penting di dunia. Nah, tapi di akhirat menjadi tabungan yang besar untuk kebahagiaannya. Nah, ketika orang-orang banyak yang membutuhkan pahala dari perbuatan baiknya saat di dunia. Dan ketika banyak orang yang berharap agar antara dirinya dengan hisab itu jauh masanya, jauh jaraknya. Jadi kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawakan ayat wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Diingat, jangan berbuat maksiat. Ya, Allah sudah ingatkan kalian. Ya, Allah sudah ingatkan kalian atas dirinya, diri Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, diingatkan. Ya, diingatkan oleh Allah akan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau mau berbuat maksiat ingat Allah. Ya. Kenapa Allah itu menasihati yang baik? Karena Allah itu santun. Wallahu raufum bil ibad, santun kepada hambanya. Ya. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan itu apa yang Allah katakan tidak ada diganti. Ketetapan Allah tidak ada diganti. Mana itu ketetapan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maksudkan? Siapa yang taat kepada Allah, siapa taat kepada Rasulnya, itu telah memperoleh hidayah. Pasti hidup mulia di dunia, di akhirat. Ya. Jadi bagaimana supaya mulia? Ya takwa. Untuk urusan dunia, untuk urusan akhirat. Takwa untuk urusan yang tampak maupun tidak tampak. Apa hebatnya orang yang bertakwa? Itu yang Rasul bawakan ayatnya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Siapa taat kepada Allah, Allah pasti akan hapuskan dosa-dosanya dan Allah akan berikan pahalanya yang besar. Ya. Lebih dari itu, siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti ia telah memperoleh kesuksesan yang besar. Ya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tapi enak ya, Rasul katakan, tahu takwa kepada Allah itu bagaimana? Takwa kepada Allah itu kalau orang membentengi dirinya dari murka Allah, membentengi dirinya dari siksa Allah, dari kebencian Allah. Tuh yang disebut takwa. Takwa itu bisa memutihkan wajah. Takwa itu bisa meridhokan Allah. Takwa itu bisa mengangkat derajat, kemuliaan. Jadi raihlah takwa itu. Ya, sehebat apa kamu meraih ketakwaan, sehebat itulah Allah memuliakan kalian. Ya, jadi jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan usia, jangan sia-siakan kemuliaan kalian. Kalian mulia, lakukanlah yang mulia. Allah telah mengajarkan kepada kalian akan kitabnya. Allah telah ajarkan bagaimana kalian meniti jalan yang benar. Ya, setelah Allah ajarkan itu, nanti Allah akan lihat kamu ini jujur apa dusta.
Manusia yang jujur atau manusia yang dusta. Termasuk takwa kalau kamu selalu berbuat baik, ya, selalu berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kalian. Ya. Terus untuk menjalankan takwa ini tidak akan bisa orang berbuat takwa tanpa pertolongan Allah. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita mengamalkan apa saja untuk akhirat. Jangan lupa orang yang memperbaiki antara dirinya dengan Allah. Apa saja, aduh ini saya khawatir Allah marah. Dia perbaiki semua perilakunya, kata-katanya, tingkah laku, mentalnya diperbaiki karena Allah. Maka Allah akan jaga dia. Urusan dia dengan orang lain akan Allah jaga. Ya. Kenapa? Karena ini keputusan Allah. Keputusan Allah untuk manusia. Tidak ada keputusan manusia untuk Allah. Allah yang menguasai manusia. Tidak ada manusia menguasai Allah. Allah Maha Besar. Tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Ya, itu ya. Sebagai ulasan penjelas saja. Khutbah Jumat pertama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ustaz. Terima kasih. Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Monggo. Bu Farida. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Pak Ustadz yang mengenai hidayah. Yang hidayah tuh ada orang yang mengatakan bahwa saya belum mendapat hidayah. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa hidayah itu bukan hanya kita berserah mengatakan seperti itu, tapi hidayah itu harus dijemput. Nah, seperti apa itu, Pak Ustadz? Syukur. Begini ya, secara teorinya berdasarkan Al-Quran, tidak ada orang yang tidak dikasih hidayah oleh Allah. Tidak ada makhluk yang tidak dikasih hidayah oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengatakan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Itu ya Allah katakan. Allah yang telah menciptakan. Ya. Lalu Allah sempurnakan ciptaannya itu. Allah ciptakan manusia. Allah sempurnakan ciptaan itu. Mata dua dengan keistimewaan mata itu. Indra penciuman, indra perasa, indra pendengaran. Ya, bagaimana otak bekerja. Semuanya ini disempurnakan oleh Allah ciptaan ini. Ya, terus walladzi qaddara fahada di surah Al-A'la itu. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa. Yang telah menciptakan lalu ia sempurnakan penciptaannya itu. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Semua dikasih petunjuk lah. Ya, kalau misalnya ya di ayat yang di dalam surah ini ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semacam ini ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah ilhamkan ya, jahatnya jiwa, takwanya jiwa. Ya. Jadi dikasih tahu ini yang takwa, ini yang jahat. Manusia
Itu secara umumnya begitu ya. Terus ada lagi ayat mengatakan, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan untuk dia dua mata, wa lisanan wa syafatain, satu lidah, dua bibir, wa hadainahun najdain, dan kami telah kasih hidayah kepada dia, petunjuk kepada dia akan dua jalan, jalan masuk surga, jalan masuk neraka. Cuma dikasih. Tapi yang ini pilih surga, ini pilih neraka. Jadi jangan katakan Allah tidak kasih petunjuk. Kamunya yang pilih neraka. Nah, jadi itu ya, satu ya, secara teoritis begitu. Baik, terus yang kedua, hidayah itu ada dua macam. Ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya rinci. Jadi hidayah Allah berikan, ada yang menerima hidayah, ada yang menolak hidayah. Bisa dipahami itu? Allah berikan hidayah itu. Tapi yang ini menerima, ini menolak. Bukan Allah tidak beri. Jadi jangan kalau kamu mengatakan tidak dapat hidayah, kamu menolak hidayah. Ya. Itu ya. Nah, terus hidayahnya ada dua. Yang satu namanya Islam, yang satu namanya Quran. Yang Islam ini hidayah global, Quran rinciannya. Jadi orang kalau sudah masuk Islam, dia dapat hidayah. Dia menerima hidayah. Kalau masih kafir, mereka ini orang-orang yang belum menerima. Sudah dikasih tapi tidak menerima. Atau belum menerima, dia nggak mau menerima. Diskusi seperti apapun, kamu siapa Tuhan kamu? Jawabnya muter. Ya, Tuhan saya ya Esa itu. Apa artinya Esa? Esa itu secara teoritis, waduh muter. Ya, jawabannya panjang. Kamu itu nggak ngerti Esa itu tunggal. Ya. Betul nggak? Betul. Jadi siapa nama Tuhanmu? Dia mau katakan, ya dalam ajaran saya itu, ya Yesus, ya Allah, ya Roh Kudus. Ya jadi yang sebenarnya namanya siapa itu? Pusing. Ya, pusing. Tuhan kamu punya nama apa tidak itu? Punya, ya siapa namanya? Kalau dia katakan Yesus, jadi Yesus itu Allah bukan? Gitu. Allah, jadi sebenarnya Yesus dengan Allah itu sama apa tidak? Waduh, muter-muter. Ya, diingatkan seperti apapun, berkelitnya luar biasa. Ya, untuk menolak hidayah. Baik, jadi orang kalau sudah masuk Islam, dia sudah memperoleh hidayah. Ya, sudah menerima hidayah. Tapi itu global saja. Ya, rinciannya ada di mana? Rinciannya ada di Quran. Sholat, zakat, puasa, taat kepada Rasul, ikut hadis. Ya, itu ada dalam Al-Quran. Kok ikut hadis? Ada Quran? Ada. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, yang ia ucapkan adalah wahyu juga yang diwahyukan kepadanya. Jadi tidak ada alasan orang tidak ikut hadis. Saya nggak ikut hadis. Kok kalau nggak ikut hadis nggak usah sholat. Ya, sholat rinciannya ada di hadis kok. Gitu ya. Jadi kalau kita sudah Islam, maka diingat kita akan sholat. Di dalam sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Dijawab nggak oleh Allah? Allah jawab, kamu berhak memperoleh hidayah yang lurus. Tapi di mana hidayahnya? Dzalikal kitabu la raiba fih. Tuh kitab itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, hidayah bagi orang yang bertakwa. Jadi kamu kalau pengen hidayah, Quran tuh dikejar. Ambil Quran,
Ambil itu hidayah tuh Quran tuh. Jangan dibaca hanya untuk peroleh pahala. Ya, Quran tuh sumber hidayah, sumber petunjuk. Difahami, diterapkan. Begitu ya. Ini yang kemudian orang katakan hidayah itu mesti dikejar. Hidayah ini hidayah rinci. Ya, hidayah yang rinci. Ustaz, di sana ada katanya hidayah taufik. Ya. Jadi kalau orang ini ada dua dari sisi hidayah itu bisa bisa diusahakan atau tidak bisa diusahakan, ada dua. Ya. Hidayah taufik, ada hidayatul irsyad. Hidayah taufik itu hak prerogatif Allah ini. Orang ini Islam, orang ini bakalnya kafir, itu Allah saja. Orang ini disukseskan untuk melakukan amalan-amalan soleh, itu hidayah taufik. Ya, ini hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad adalah hidayah berupa pencerahan. Ini kewajiban setiap orang yang bersyahadat kepada Allah dan Rasul. Baik, saya kira sudah cukup jelas. Jelas Pak Ustaz. Syukran. Al-Insan juga ya Ustaz, ayat 3 Al-Insan yang hidayah. Iya. Iya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami sudah kasih hidayah kepada dia. Akan jalan yang benar. Tapi ada yang bersyukur, ada yang kufur. Pilihan-pilihannya. Jadi manusia itu tidak boleh beralasan dengan takdir akan perbuatan jahatnya, akan kekufurannya. Tidak boleh. Habis berbuat jahat, ya habis Allah sih sudah takdirkan begitu. Itu namanya berbuat jahat menyalahkan Allah. Ya, nggak boleh. Ya, masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, manusia dikasih akal itu supaya apa? Supaya memilih perbuatannya. Dan atas pilihannya itulah manusia dimintai pertanggungjawaban. Begitu enggak? Mau pilih kafir boleh, boleh. Pilih iman boleh, boleh. Ya, karena itu pilihan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Tapi Allah katakan inna a'tadna lil kafirina. Gimana? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Barang siapa yang mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Ya. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Dalam surah Al-Kahfi ayat 29. Wa qulil haqqu min rabbikum, dan katakanlah al-haq itu, kebenaran itu dari Tuhan kalian. Kebenaran itu dari Allah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Mau beriman kepada kebenaran dari Allah silakan, mau kafir juga silakan. Dikasih kebebasan yang sama. Ya. Tapi sudah dikasih tahu kebenaran dari Allah, kamu mau beriman apa tidak? Mau beriman, monggo. Tidak beriman, silakan. Itu pilihan. Jadi urusan iman, urusan kufur itu urusan pilihan manusia. Manusia milih yang mana. Nah, atas pilihannya itulah maka dia dimintai pertanggungjawaban. Dan untuk pilihan-pilihan ini Allah sudah kasih tahu kebenaran dari Tuhan. Terus yang kedua, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Ya, apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah siapkan untuk orang-orang zalim neraka. Ahata bihim suradiquha, yang gejolak apinya mengepung mereka. Ya. Wa yastaghitsu yughatsu. Kalau mereka minta minum, orang di neraka itu. Minum, yughatsu, dikasih minum juga. Tapi bima'in kalmuhli yashwil wujuh.
ya dikasih airnya, air besi yang mendidih, yashwil wujuh, yang membakar wajah. Baru mau diminum, membakar wajah, tangannya yang pegang juga terbakar. Jadi kamu mau pilih yang mana? Ya gitu kan. Terus Allah katakan, inna a'tadna lidh-dhalimin naran ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Bisa syarab wa sa'at murtafaqa. Itu minuman yang paling buruk. Ya, tempat istirahat yang paling jelek. Itu tuh, kalau zalim. Tapi ada pilihan lagi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tapi kalau orang yang beriman, perbuatannya baik, mengerjakan yang baik-baik, kami tidak akan sia-siakan ya pahala untuk orang yang berbuat baik. Ya. Lalu Allah katakan, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sudus wa istabraqin muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Apa katanya? Ulaika, mereka itu, lahum jannatu adnin, mereka memperoleh surga-surga Aden, tajri min tahtihimul anhar, yang sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Ya, yuhallawna fiha, mereka dikasih perhiasan di dalam surga itu. Min asawira, berupa siwar. Ya, siwar itu apa itu? Siwar itu apa namanya? Gelang, ya, gelang emas. Min asawir min dhahab, gelang-gelang dari emas. Wayal basuna thiyaban khudra, ya, dan mereka memakai pakaian hijau, ya, min sundusin, ya, dari sundus. Sundus itu sutra yang halus. Wa istabraq, sutra yang tebal. Muttaqi'ina fiha 'alal araik, mereka bersandar-sandar di dipan-dipan yang indah. Ya, ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah. Begitu ya. Baik, mungkin sudah cukup. Ada Ustadz, masih ada. Silakan. Ini kan di sini kan kita harus berusaha takwa, memperbaiki ibadah-ibadah kita, mendekatkan diri pada Allah, terus berusaha jujur gitu ya Ustadz tadi ya, tidak berdusta. Terus kita tahu dari mana nih Ustadz? Saya kan suka mengukur diri saya nih setiap Ramadan. Amalan gitulah ya, ibadah Ramadan tuh saya jalanin. Saya tahu gimana kalau ketakwaan itu sudah meningkat gitu Ustadz. Untuk diri kita sendiri maksudnya, saya sendiri. Ya, kalau dari sisi itunya, ada kualitas, ada kuantitas kan? Ya. Ya, misalnya dari sisi kuantitinya ya, dari sisi kuantiti baca. Kalau begini ya, jadi Ramadan itu bulan yang istimewa karena ada puasa yang diwajibkan di situ. Ya. Kenapa disebut istimewa? Karena puasa ini proyek rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Jadi sehebat apa proyek rahasia ini masing-masing manusia jalankan. Ya, itu penilaiannya Allah saja yang tahu. Dari penilaian ketakwaan kita di bulan puasa itu Allah saja yang tahu. Kita tahu kita hanya bisa menilai kuantiti aja, ya, kuantitasnya ya.
Nah, biasanya misalnya kalau baca Al-Quran bulan puasa kemarin tuh berapa? 1 kali hatam. Kita lihat bulan ini nih puasa ini berapa kali hatam secara kuantitas. Di sana ada secara kualitas. Ramadan kemarin itu paham Al-Quran sudah berapa? Sekarang sudah berapa persen paham Al-Quran? Bulan kemarin menjalankan perintah-perintah Al-Quran berapa? Ya. Sekarang berapa? Bulan sekarang. Tapi rumusnya jelas. Orang yang hari kemarin lebih baik daripada hari ini, maka dia apa disebutnya dia celaka. Tapi kalau hari kemarin sama dengan hari ini, dia rugi. Yang tidak rugi itu, yang beruntung orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, ya hari esok lebih baik daripada hari ini. Jadi kalau lebih baik itu urusan dua selalu, kualitas kuantitas. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalau kuantitas gampang ya. Kalau kuantitas gampang. Misalnya bulan puasa kemarin itu menolong agama Allah seberapa? Ya. Misalnya puasa dengan puasa ya. Oh saya bulan puasa kemarin zakat ya kepada satu lembaga yang saya percaya gitu sekian. Sekarang 2 kali lipatnya, berarti lebih baik dong sekarang. Ya. Gitu. Yang jelas penting memikirkan tepat sasaran. Ini ya. Ya, Bu. Ya, Ustaz. Saya sih selalu pesan ya, jangan lupa ya sedekah kemana saja boleh, zakat kemana saja boleh, tapi jangan lupa nih IMT, ya Bu? Ya, Ustaz, insya Allah. Ya, dicipreti IMT lah. Ya. Nah, saya kira itu ya. Cukup. Ya, Ustaz, cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Apakah ada pelajaran bahasa Arab Bu Nini? Insya Allah. Tapi belum ada yang respon. Ah, ini padahal menurut saya paling menarik ya khutbah Rasulullah nih. Kenapa yang hadir cuma sedikit? Ini yang dapat hidayah Allah. Ya, beruntung ya, beruntung. Iya, betul, Ustaz. Alhamdulillah dapat ilmu tiap hari. Iya, betul. Ini Bu In bilang, Alhamdulillah telah mendengarkan khutbah Rasulullah, apalagi di Jumat pertama, nyesek dada saya. Tak sanggup bertanya. Ya, lembut. Nah, Rasulnya udah nggak ada, Ustaz. Kita masih bisa tahu isinya apa. Khutbahnya Rasul. Alhamdulillah. Ya, ya, kita nih orang-orang yang sangat beruntung. Kenapa? Kalau kajian, ikut kajian tapi ceramah gitu. Ilmu seperti tidak bertambah. Ya, bukan tidak bertambah, seperti tidak bertambah gitu. Lagi-lagi diulang itu, ya. Nah, tapi kalau ini kan kitab kajian. Nah, penting ya, punya kopiannya itu. Ya Bu, ya meskipun Ya, Ustaz. saya kan bacanya kan pelan-pelan, nih artinya ini kasih. Baik Pak Fahri, ada yang mau disampaikan? Baik Ustaz, Ya, silakan. laporan dulu Ustaz. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait proposal yang Kalijati sedang saya kerjakan Ustaz. Ya. Terus dari yang kedua, Mas Joko sudah menggambar plotting kemarin dengan menampilkan ruang per ruangnya sesuai dengan yang
Ustadz minta tambahannya untuk mes para guru. Oke. Terus nanti moga-moga ini Ustadz, kapan sih Ustadz menyerahkannya Ustadz? 2 minggu Pokoknya sebelum. sekarang itu yang dari Kalijati sudah serahkan beberapa nama orang untuk masuk ke dalam kepanitiaan. Karena mereka yang mau bergerak, Pak Farid. Untuk perizinan apa segala. Kita ini tinggal Siap. menunggu nerima kunci aja, Pak Farid. Siap. Silakan Ustadz. Jadi ini yang sedang saya kerjakan itu, yang perjanjiannya itu yang saya minta antara IMG sama yang teman-teman Marifatus Salam yang saya kerjakan. Nah, jadi mereka sudah bergerak Ustadz ya. Artinya dokumen apa yang mereka butuhkan itu, yang seperti kemarin kan kata Ustadz membutuhkan gambar 3 dimensinya, gambar tampak mukanya, tampak 3 dimensi kan, itu yang belum rampung. Karena yang baru rampung itu gambar sketsa, bukan sketsa dalam bentuk CAD. Iya. Yaitu tahapan berikutnya setelah yang gambar kemarin itu Ustadz. Iya. Mereka sudah lobby sana sini untuk perizinan terutama. Oh iya. Sudah beres pokoknya itu tinggal. Iya. Baik. Oke Ustadz, yang berikutnya Ustadz, setelah ini kan IMG akan menerima dari Bapak Ibu terkait dengan zakat yang biasa Bapak Ibu keluarkan. Nah, terkait zakat karena aturan yang dari Basnas, IMG ini menginduk ke Basnas. Jika Bapak Ibu aturan Basnas itu mewajibkan IMG untuk membagi zakatnya itu kepada Basnas dengan persentasi bahwa untuk IMG 70% dan Basnas itu 30%. Itu. Nah, namun seandainya Bapak Ibu nantinya dengan adanya pelaporan dari Bapak Ibu ke kami, kemudian kami sampaikan ke Basnas, itu Basnas Tangerang Selatan akan mengeluarkan kwitansi, yang kwitansinya itu sejumlah yang Bapak Ibu zakatkan ke Basnas Tangsel melalui IMG. Atas jumlah itu 70% akan kembali ke IMG dan 30%-nya akan dikelola oleh Basnas Tangerang Selatan. Namun seandainya kalau Bapak Ibu tidak mengendaki kwitansi yang berlabel Basnas, karena kwitansi berlabel Basnas ini memungkinkan nantinya untuk digunakan sebagai pemotong pajak Bapak Ibu kalau dalam pelaporan pajak tahunannya. Namun kalau Bapak Ibu tidak memerlukan kwitansinya itu, maka semua yang Bapak Ibu amanahkan sebagai zakatnya untuk ke IMG akan tidak kami laporkan ke Basnas Tangsel. Jadi monggo ini silakan aja nanti dipilih yang Bapak Ibu inginkan, apakah memerlukan kwitansi Basnas atau tidak. Insya Allah dengan tanpa kwitansi Basnas, amanah dari Bapak Ibu tetap kami jalankan sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, sekarang ini kami sudah ada beberapa yang masuk terkait dengan zakat itu. Nanti di Bapak Ibu yang sudah masuk ini akan saya hubungi satu persatu, karena memang sesuai dengan ketentuan Basnas bahwa memang Basnas mendapatkan 30% dari apa yang Bapak Ibu sampaikan zakatnya melalui IMG. Yang berikutnya nanti untuk laporan bulanan yang kemarin memang terlambat karena memang kita masih dalam tingkat kesibukan tinggi. Insya Allah nanti kalau laporan bulanan di bulan Maret akan segera kami sampaikan, Ustaz. Ya. Saya kira cukup demikian, Ustaz. Silakan Bapak Ibu bila ingin ada tanggapan terkait dengan apa yang saya sampaikan, utamanya IMG sebagai UPZ-nya Basnas Tangsel. Terima kasih. Pak Farid, mengenai fasilitas kita para guru mengajar, Pak Farid. Ya, saya sudah coba
mempelajari bagaimana Google Meet, Pak Fahri. Itu ya kayaknya tidak kita pilih deh Pak Fahri, karena tidak bisa kasih yang gratisan itu, kita tidak bisa men-streamingkannya. Betul. Itulah perlu OBS, Ustadz. Ya, jadi tapi kalau pakai OBS ya masih tetap bagusan Zoom. Zoom juga gratisan. Zoom. Ya. Jadi kalau kita ini ada urusan ini ya, urusan berat bayar Zoom, ya udah pakai gratisan, bisa pakai OBS kok, gampang aja. Ya, tapi harus ada orang yang terlatih ya dengan OBS. Dan itu gampang itu. Gampang. Iya. Nggak tambah mau taruh di mana, running text taruh di mana, itu OBS paling hebat. Iya, Ustadz. Dan memang harus perlu dukungan bandwidth yang cukup besar, Ustadz. Kita pernah dulu mencobanya kan, nge-lag itu. Itu walaupun bandwidth yang waktu itu kita jam 4 sore itu, jam 4 sore itu full untuk yang OBS itu, kita tuh sesuai dengan komitmennya si ini ya provider ya, itu 50 mega loh Ustaz. Nge-lag gitu Ustaz. Iya. Kayaknya harus ditingkatkan 100 mega atau gimana. Ya, itu. Kantor itu 50 mega, nge-lag gitu. Itu satu sisi Pak Fahri. Terus atau mungkin kita ini di downgrade aja ininya. Zoom-nya cukup untuk 100 orang saja, murah kan? Pak Fahri? Ada pertimbangan gini Ustadz, jadi di downgrade pun paling kecil ternyata kalau dikalikan, jadi dia tuh minimal 7 itu hampir sama dengan yang sekarang ini 20 itu. Oh nggak bisa kita satu aja, nggak pakai 7 gitu, satu aja kita. Oh bisa. Saya bilang ini kita perlu minimal 3. Ustadz 1, Bu Nini 1, terus kemudian yang untuk bersama-sama 1. Ya kalau misalnya berat saya nggak dikasih nggak apa-apa, saya ikut Bu Nini aja. Ya, nggak apa-apa. Tapi pasti nggak bisa kan, double kok ngajarnya. Iya kan, saya bilang minimal itu 3. Iya. Minimal 3. Ya nggak apa-apa Ustadz, nanti kalau ini kita downgrade jadi 3. Ya, di downgrade saja jadi 3, terus tidak untuk 500, untuk 100 orang. Ini aja cuma dikit yang datang. Ya memang jarang kita lebih dari 100, jarang sekali. Google Meet itu sedang saya pelajari Ustadz, saya pelajari karena di Google Meet yang masuk ke IMG itu kan melekat dengan kita sebagai yayasan nirlaba. Nah, dia ada batasan-batasannya. Sedang saya pelajari bagaimana kalau beberapa akun mendapatkan fitur istimewa, bisa menyimpan dan sebagainya. Karena yang kita terima itu adalah Google Meet yang dasar. Saya sedang pelajari itu. Baik. Itu kemarin itu kalau nggak salah dia perlu sekian dolar lah per bulannya atau berapa, itu yang saya hitung kok. Sebulan $8. 9. Ya di setahun kan itu kayaknya ya itu ya 11-12 dengan Zoom. Cuma memang nanti Google Meet itu enak gitu loh saat melekat di akun kita yang IMG Center itu. Ya, dari sisi kita enak, dari sisi jamaah mungkin pahit. Karena perlu belajar lagi Ustaz. Pengalaman belajar lagi dengan Google Meet itu ya Allah, ya waktu awalnya Bu Nini atau kita menggunakan Zoom itu kan gitu kan, jamaah itu perlu belajarnya cukup lama. Ya kan? Ya, memang apa nanti inilah yang untuk terkait dengan Zoom akan saya lihat lagi, apakah memungkinkan ya paling enggak 3 lah gitu, atau paling enggak 2 lah itu. Ya, dan Zoom ini semakin tidak terkejar oleh yang lain. Iya. Fasilitas yang diberikannya dibanding dengan harga kita berlangganan itu ya tidak sepadan sebenarnya. Ya. Artinya murah saja itu Pak Fahri. Betul Ustaz, dan memang ya itu fiturnya luar biasa kok.
Sebetulnya luar biasa. Itu jauh lebih murah daripada dulu kita kepingin bangun ya Ustaz. Aku ingat, aku ketemu nih Ustaz. Jadi sorry ini, aku ketemu zaman dulu yang kita ini bikin angan-angan ya. Saya masang CCTV tempatnya Ustadz, masang server di tempatnya Ustadz, supaya kita bisa online ketemu sekarang. Iya kan itu akan Bapak Anak kerjanya. Ya. Ustadz pokoknya ngajar di kamar, yang dengar dari Jerman, dari Amerika, dan sekarang kan alhamdulillah. Iya, Satu dua. tanpa perlu bangun Ustadz, ya perlu dengaran doang. Coba kalau bangun kayak gitu, mungkin kita jadi Zoom-nya Ustadz ya. Iya, benar. Iya kan? Kita jadi pemilik Zoom ya. Ya gagasan waktu itu tuh, ya Allah. Saya baca tuh tersendu-sendu saya. Itu tahun 2012 ternyata Ustaz. Ya Allah. 13 tahun yang lalu kita pakai. Iya Ustaz. Itu di sini tuh saya punya jadwal ini. Desain logo 2 hari, 3 hari, kop surat 3 hari. Ya itulah. Bekas-bekas zaman dulu yang nggak tahu ini ketemu nih. Tiba-tiba muncul aja gitu. Nah itu Ustaz ya, jadi terkait dengan tadi yang Basnas, monggo Bapak Ibu silahkan aja, nanti akan saya hubungi satu persatu. Karena memang IMG saat ini masih butuh, jadi kalau dikirim ke Basnas juga nggak apa-apa, memang amalnya aturan Basnas demikian, dan haknya Basnas juga seperti itu. Makanya kalau merubah apa yang dikomitmenkan Basnas kepada IMG, kami perlu sampaikan dulu ke Bapak Ibu. Itu Ustaz. Ya. Kita sebenarnya bisa minta bantuan Basnas bahkan Pak Farid. Kalau kurang-kurang. Iya. Zakat tahun yang lalu itu kan 90-an juta yang dilewatkan, dititipkan ke IMG kan. Nah, Pak Sartono yang waktu itu terhubung ke kita, saya tanya, ini yang berapa yang kami setorkan ke Basnas Tangsel? 2,5%, Pak. Langsung saya eksekusi. Ternyata itu keliru ya. Ternyata itu keliru. Ya, ternyata itu keliru. Nah, inilah yang nanti akan saya laksanakan sesuai dengan apa yang aturannya Basnas. Supaya plong semua pihak. Saya juga nggak mau kalau aturan Basnas itu seperti ini, kita ngelanggarnya, saya nggak mau. Sesuai haknya Basnas lah. Iya. Basnas punya hak, nah, makanya tapi teman-teman kan saya pertanyakan juga apakah memang mau seperti yang di Basnas atau enggak. Yang memang di Basnas nantinya memang ada kwitansi yang berfungsi mengurangi ininya zakat, mengurangi untuk pajaknya dalam laporan tahunan. Itu istimewa loh Ustaz. Kalau masuk itu istimewa sekali. Jadi memang langsung link ke sananya. Wes, luar biasa. Ya. Monggo Bu Nini, kayaknya nggak ada yang bertanya mengenai apa yang saya sampaikan tadi. Iya. Ya nggak apa-apa. Mungkin sudah ini ya, sudah cukup. Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan katsira. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah meramaikan suasana di taklim subuh ini, dan insya Allah kita lanjutkan kajian kitab khutbah Rasulullah di pekan depan, dan kita tutup yang pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Ustaz, Bu Nini. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.